Tapi aku nggak boleh malas sih, karena anak Tuhan Yesus Kristus kan nggak boleh malas, harus rajin. Tapi gimana ya caranya biar aku nggak malas lagi? Mungkin kalau aku denger lagu lebih membantu ya. Coba deh. Kotornya rumahku. Ya teman-teman juga pada pintar, tapi sombong pada nggak mau bersih rumah. Loh, adik-adik udah pada di sini, udah pada nungguin. Sekarang hari Minggu ya? Astaga, Kak Vino lupa hari ini hari Minggu. Udah pada rapi-rapi banget sih. Pasti udah siap ya untuk sekolah minggu online ya. Oke, Kak Vino beresin dulu ya, sebentar ya. Rumah Kak Vino udah kotor ya hari ini. Oke. Oke, jadi selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi Papa Mama, selamat pagi Om Tante, selamat pagi Eyang, Pak De, Bude yang mendampingi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi, gimana kabarnya? Salam sehat ya, tetap jaga kebersihan, tetap pakai masker, menjaga jarak dengan orang lain. Oke, pagi ini sudah jam 7, berarti tandanya sudah siap untuk sekolah minggu online. Siapa yang sudah mandi? Oh, sudah mandi tuh juga. Tapi kayaknya udah pada mandi semua sih. Kak Vino juga udah mandi, udah rapi, udah bersih-bersih rumah juga. Jadi kita mulai aja sekolah minggu online pagi ini. Yang masih duduk di rumah, yang masih duduk, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Oke, mari bangkit berdiri dulu semuanya. Mari kita dulu. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kita boleh ada di sekolah minggu online pagi ini. Oke, kita sudah nyanyi. Semua boleh duduk. Iya, sekarang kita saatnya sebelum kita mulai sekolah minggu online kita mau berdoa dulu supaya Tuhan memberkati sekolah minggu online kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berbimbing
pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kedua orang tua yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan dari tidur semalam hingga pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai sekolah minggu online kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya dapat menjadi pendengar yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya, itu tadi kita sudah berdoa, kita sudah nyanyi. Oke, sekarang Kak Pino mau tunjukin, Kak Pino mau lihatkan ke adik-adik semuanya, teman-teman yang mengirimkan foto di sekolah minggu lalu. Ini dia. Wah, itu dia adik-adik yang minggu lalu ikut sekolah minggu online. Pasti pagi ini nggak kalah seru ya sama yang minggu lalu. Oke deh. Sekarang kita mau lanjut nyanyi lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ayo Mas Indo. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Iya, itu tadi kita sudah nyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah melihat teman-teman adik-adik sekolah minggu yang minggu lalu ikut sekolah minggu online. Tebak, sekarang kita mau ngapain? Kira-kira yang ditunggu sekolah minggu online itu apa ya? Pak Pino sih pengennya denger cerita.
Tapi pertanyaannya, yang cerita siapa ya? Apa Kak Putra ya? Kayaknya sih juga bukan. Oh iya, Kak Fir baru ingat. Pagi ini Mbak Ade mau cerita tentang firman Tuhan. Oke, jadi Ade siap? Duduk yang manis, siap untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Sudah siap ya? Aku juga sudah siap. Mari kita dengarkan firman Tuhan pagi ini. Mari Mbak Ade. Hai, aku Gajah. Masih sendirian? Aku mau cari teman dulu. Hai Gajah, halo. Halo, aku Monyet. Kami gajah Dan monyet. halo. Gajah, Apa Monyet? kamu kok gendut sih? Jelas aku gendut, makanku banyak. Aku besar, kamu kecil. Enak aja, aku kecil ini biar bisa panjat pohon. Kamu gak bisa panjat pohon, kebesaran. Kamu tuh Ngejek terus kerjaannya. Aku pergi aja. Emang bener kan? Gajah gak bisa panjat pohon karena kegendutan, ya kan? Aku mau cari buah-buahan dulu ya. Dadah. dung 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 dung. Aku tuh Gak suka sama monyet, sombong banget dia itu. Iya, aku gak bisa naik pohon, tapi aku tidak sombong. Aduh. Gajah, tahu tidak? Ini tuh mau banjir, ini tuh hujan deras, Gajah, tolong bantu aku, hujan deras. Ya sudah, sini, naik punggungku, kita cari tempat yang lebih tinggi, jadi kita tidak kebanjiran. Terima kasih, Gajah, terima kasih. Ya, sudah, jangan sombong. Kamu tuh butuh aku yang besar, biar selamat. Oh, terima kasih, Gajah. Oh, terima kasih aku. Terima kasih, sayang Gajah. Sudah, ayo, cepat keburu banjir. Ayo. Halo Kak Vino, Kak Ade di sini. Halo adik-adik. Apa kabar? Semoga tetap selalu ceria dan sehat ya. Oke, sekarang kita mau dengar cerita. Cerita kan tadi udah ada ceritanya ya. Iya, sekarang kita mau baca Alkitab dulu ya. Oke. Kita mau lipat tangan, tutup mata karena kita mau berdoa sebelum kita baca Alkitab. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Ade ya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan beri kekuatan untuk kami sekolah minggu hari ini. Sekarang kami siap dengar cerita. Tolong Tuhan berkati supaya kami bisa jadi anak baik, melakukan yang Tuhan mau. Amin. Oke, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab dari Yosua. Jarang ya
buka kitab Yosua. Yuk kita cari sama-sama di mana ya? Perjanjian baru. Salah, perjanjian lama. Perjanjian lama. Kita buka di Yosua 3. Yosua 3 ayat 7 sampai 15. Yosua 3 ayat 7 sampai 15. Kita baca bersama-sama, tapi pelan-pelan saja. Oke? Yuk, kita baca Yosua 3 ayat 7 sampai 15. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian: setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Wow, keren ya ceritanya Nabi Yosua ini. Ayo, tadi apa aja ya ceritanya tentang Nabi Yosua? Kita ulangi lagi ayat yang ke-7. Tuhan Yesus bilang apa di ayat yang ke-7 ke Nabi Yosua? Tuhan bilang kalau aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Wah, Tuhan mau bikin Yosua itu terkenal, jadi besar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau minta tolong ke Yosua. Minta tolongnya apa? Jadi penerusnya Musa loh. Iya, jadi penerusnya Musa, nganterin bangsa Israel. Ngapain? Menyeberangi sungai Yordan. Wow, jadi ketika tadi Tuhan bilang, aku akan jadikan namamu besar, terus nanti kamu bisa bantu bangsa Israel. Bangsa Israel itu besar. Wah, berarti Yosua orang hebat ya. Tapi kita lihat yuk di ayat yang ke-10. Nih, di ayat yang ke-10 lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu,
dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya dari orang-orang itu yang tadi disebutin tadi. Jadi walaupun Yosua dibilang sama Tuhan bakal jadi orang yang besar, tapi Yosua di ayat 10 ini bilang apa? Bilang kalau tetap kita harus percaya sama Tuhan, karena Tuhan yang pimpin bangsa Israel, Tuhan yang pimpin Yosua, jadi bisa bantu bangsa Israel. Iya, jadi walaupun Tuhan itu bilang, Yosua kamu akan jadi orang besar, namamu akan dikenal banyak orang, tapi apa? Yosua nggak sombong. Yosua bilang apa ke bangsa Israel tadi yang mau dibantu nyebrang sungai Yordan? Iya, si Yosua ini bilang, dengarkan Tuhan ya, karena ya Tuhan itu yang bantu. Yosua hanya jadi alatnya Tuhan buat bantu orang Israel, tapi orang Israel tetap harus percaya sama Tuhan karena Tuhan yang pimpin mereka. Ya, Yosua itu terpilih untuk melanjutkan Musa, dan Yosua itu sudah dipercayain Tuhan, tapi Yosua tidak sombong, bahkan menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dengan apa tadi? Dengan memusatkan diri. Memusatkan diri itu apa? Maksudnya tetap mendengar Tuhan maunya gimana ya, aku bantunya gimana ya. Oh, Tuhan tadi minta aku buat mengumpulkan berapa tadi? 12 orang, ya kan? Dari masing-masing suku. Jadi bukan Yosua yang kamu cari orang. Enggak, Yosua ngajak bangsa Israel, yuk dengerin Tuhan, karena Tuhan mau memimpin kamu. Begitu. Yosua dapat berkat kan dari Tuhan. Lalu Yosua membagikan berkat itu dengan apa? Dengan membantu bangsa Israel itu. Nah, sekarang Kak Ade mau tanya, siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan kasih kekuatan buat adik-adik? Kak Ade percaya Tuhan kasih kekuatan buat Kak Ade. Makanya Kak Ade bisa di sini sekarang, bisa sehat, bisa menyapa adik-adik. Adik-adik juga percaya kan? Tuhan beri kekuatan sama adik-adik. Iya, tapi kita perlu nggak sombong? Aku kuat, aku sehat, yang lain sakit, aku sehat. Nggak perlu, karena siapa yang kasih sehat? Tuhan. Iya, itu kasihnya Tuhan ke kita. Jadi kita nggak perlu sombong, karena apa tadi? Tuhan yang kasih. Nah, kalau kita udah kuat, masih sehat, kayak Yosua tadi, bantu bangsa Israel. Kalau kita kan di rumah aja nih, masih kuat, masih sehat, kita bisa bantu siapa? Di rumah bantu mama, papa, kakek, nenek, eyang, pade, bude, om, tante, semuanya. Yang kuat nyapu, diberikan Tuhan kekuatan nyapu tiap hari yang rajin, ya kan? Misalnya eyang tuh kalau pegang air dingin gitu. Adik-adik yang di rumah pasti masih kuat kan main air, dibantu eyang buat cuci piring. Oke? Terus. Siapa yang di sini udah UTS? Udah penilaian tengah semester, kakak-kakak SD, kakak-kakak SMP udah ada ulangan tengah semester. Siapa yang nilainya bagus? Sombong nggak? Aku nilainya bagus, kamu jelek. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau adik-adik punya nilai bagus, harus apa? Bersyukur. Itu tandanya adik-adik apa? Dikasih kepandaian sama siapa? Tuhan. Kalau adik-adik ketemu sama atau tahu temennya belum bisa, terus gimana? Kan adik-adik udah bisa, berarti bantu dong temennya yang belum bisa belajar pakai video call, ya kan? Video callan sama temennya, sini aku ajarin, kita belajar bareng-bareng. Itu namanya kayak Yosua, diberkati Tuhan, dikasih kepandaian,
baru dipakai buat bantu teman-temannya. Begitu kalau anak Tuhan, punya berkat dari Tuhan, disyukuri, terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, bantu aku bisa bantu siapa? Bantu orang-orang di sekeliling, bantu mama papa, bantu eyang, om tante, bantu teman. Kalau nggak bisa ketemu teman, kita bantu belajar lewat video call bareng-bareng, ya kan? Kan pakai WhatsApp bisa berbanyak, jadi bisa belajar, tetap bisa belajar bareng-bareng gitu. Nah, sekarang Kak Adi punya kuis apa lomba ya? Kak Adi punya lomba. Ini buat siapa ya? Buat adik-adik kelas kecil, kelas sedang, besar, remaja, semuanya boleh ikut. Nah, lombanya ini tapi harus ditulis. Gimana ya caranya biar adik-adik kelas kecil bisa ikut? Nah, kalau adik-adik kelas kecil bisa pakai video, ya kan? Ya. Kalau kelas sedang, kelas besar, kelas remaja ditulis, oke? Kuisnya gampang, lombanya gampang. Sebutkan sebanyak-banyaknya berkat Tuhan di kehidupan adik-adik. Kak Adi kasih contoh deh. Berkat dari pagi hari, bangun tidur, berkat siapa? Tuhan. Tuhan membangunkan kita, kasih badan yang sehat, berkat Tuhan kan? Iya, itu harus kita syukuri. Terus satu tuh udah satu, bangun tidur dikasih sehat. Berkat nomor 2, dikasih air bersih buat mandi, ya kan? Banyak kan berkatnya. Terus sampai malam dihitung berkatnya, pasti banyak banget, ya kan? Terus itu baru di rumah loh. Sekarang kakak-kakak yang udah sekolah pasti bisa hitung berkatnya di sekolah. Contohnya tadi kayak Kak Adi bilang, bisa mengerjakan ulangan, bisa ikut kelas atau bisa sekolah walaupun online. Itu berkat Tuhan, kan? Jadi disebutin banyak. Kalau kelas kecil gimana tadi? Kalau kelas kecil boleh bikin video, begini ceritanya. Misalnya, contohnya, ini Kak Adi jadi anak kelas kecil yang usianya 4 tahun ya. Hari ini aku bersyukur bisa minum susu, berkat Tuhan kan? Iya. Terus begitu sampai banyak nyebutinnya. Oke, adik-adik kelas kecil. Oke. Lalu kakak-kakak SD, kakak-kakak SMP ditulis yang banyak. Yang paling banyak dapat hadiah. Kenapa sih Kak Adi kita harus bersyukur? Kenapa sih kita harus selalu tahu kalau hidup kita ini berkat dari Tuhan? Biar apa? Biar kita rendah hati. Rendah hati itu apa? Rendah hati itu tidak sombong. Aku loh ini. Bukan gitu, tapi gimana? Aku sehat, aku kuat karena Tuhan itu. Jadi kita selalu jadi anak Tuhan yang rendah hati. Bersyukur membuat kita jadi rendah hati. Kalau kita tahu banyak bersyukur, tahu berkat Tuhan itu banyak banget, kita sudah sepatutnya, apa tuh bahasa sepatutnya Kak Adi? Sudah selayaknya, apalagi tuh Kak Adi selayaknya? Kalau kita bersyukur dapat berkat banyak dari Tuhan, disertai Tuhan, berarti kita dimampukan, kita bisa bantu sesama. Sesama itu siapa? Orang tua, adik kakak, om tante, siapa lagi tadi? Teman, guru, bu guru, semuanya yang kita kenal. Oke?
Siap jadi anak Tuhan yang rendah hati? Siap? Gimana caranya? Menghitung berkat Tuhan, biar adik-adik tahu betapa Tuhan cinta sama adik-adik. Kalau udah tahu bahwa hidup kita ini sehat kuat ini dari Tuhan, maka adik-adik akan selalu rendah hati, tidak sombong, karena semuanya itu dari Tuhan Yesus. Sudah bersyukur hari ini? Habis ini tulis ya bersyukurnya apa aja. Kalau dikirim, tulisnya di foto, videonya dikirim. Nanti yang paling banyak kuat tulis dapat hadiah. Oke, yuk kita tutup dalam doa. Cerita pagi ini. Lupa Kak Ade. Tadi ada gajah sama monyet. Iya kan? Gajah sama monyet. Terus gajah sama monyetnya kenapa tadi adik-adik? Sekarang Kak Ade mau tanya, siapa yang mau jadi kayak monyet? Tadi monyet yang tadi bukan monyet. Maksudnya jadi monyet bukan. Tadi monyetnya kenapa sih ngejek gajah ya? Karena gajahnya gendut, gede. Iya. Baik nggak? Sombong kayak monyet. Monyet bilang, gajah kamu tuh nggak bisa naik pohon. Aku bisa naik pohon. Cari buah banyak. Sombong kayak monyet boleh? Nggak boleh. Terus bolehnya kayak yang mana tadi? Cerita yang di awal? Kayak apa? Kayak gajah ya? Iya. Gajahnya tadi baik ya, diejek tapi nggak marah, cuma pergi sebentar terus balik-balik nolongin monyet. Waktu banjir, monyetnya panik, monyetnya takut. Terus habis itu apa tadi? Sini naik ke punggung aku kan besar. Sombong sedikit tidak boleh, tetap ya. Sini aku bantu, aku besar, aku gendong kamu monyet. Ayo kita ke bukit biar gak kebanjiran. Gitu kan? Baik ya gajahnya ya. Jadi anak-anak Tuhan siap jadi gajah yang baik. Siap jadi anak-anak Tuhan yang baik. Bantu semua orang. Karena apa tadi? Karena Tuhan sudah memberi kita kekuatan supaya kita bisa menolong sesama dan tetap rendah hati. Oke, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, mengucapkan terima kasih untuk cerita hari ini. Mari kita berdoa, ikuti Kak Ade ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami untuk tetap rendah hati, sayang teman, sayang keluarga. Ajar kami jadi anak yang bisa bantu semua orang dan tetap rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Kak Ade tunggu kuisnya, lombanya. Oke, kirimnya kemana? Ke Mas Kakak ya. Nomornya udah punya kan pasti semuanya. Kirim video buat adik-adik kelas kecil dan tulisan buat adik-adik yang sudah sekolah dan bisa menulis. Kirim ke Mas Kakak. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan sekolah Minggu. Sama siapa ya habis ini? Kayaknya sama Kak Putra sama Kak Dinto deh. Terima kasih Kak Ade atas firman-Nya pada hari ini. Nah, adik-adik, kalian kan dengar tadi apa kata-kata Kak Ade? Harus jadi anak-anak yang pintar, rajin, suka menolong, baik hati, dan tidak sombong. Nah, kenapa tidak menjadi anak yang sombong?
Karena setiap orang pasti memiliki kemampuannya masing-masing. Karena kemampuannya berbeda, jadi kita harus saling melengkapi adik-adik. Seperti itu. Jadi jangan sombong. Untuk melengkapi dan menanggapi firman yang dibacakan Kak Ade tadi, Kakak mau ajak kalian semua nih nyanyi. Ada yang tahu lagunya? Wah, kurang tepat ya. Lagunya Bukan Karena Kebaikanmu. Nah, Kak Dinto nyanyi yuk. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena masih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena keucapanmu, baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau disepakainya. Bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, bila engkau dipakainya. Baik, untuk mengungkapkan rasa syukur kita semua, kita akan melakukan persembahan nih. Nah, caranya mudah adik-adik. Adik-adik dapat mengumpulkan uangnya, kasihkan ke orang tua, lalu orang tua dapat mengirimkan uangnya melalui nomor rekening milik gereja. Nah, untuk lagunya kita akan menyanyikan apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, kita akan menyanyikan Aku Diberkati. Mari Kak Dinto mainkan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Baik adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk doa syafaat nih. Tapi sebelumnya kalian duduk yang rapi dulu, cari posisi yang nyaman, tundukkan kepala, lalu pejamkan mata. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu lama awal tadi hingga kali ini. Ya Tuhan, kini kami akan berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta. Ya Tuhan, kiranya Engkau lindungi, Engkau berkati segala proses yang terjadi di dalam negara kami. Apapun itu, kiranya Engkau berkati supaya dapat berjalan dengan lancar.
Tuhan, kini kami akan berdoa bagi studi kami, sekolah kami. Kiranya Engkau berkati guru-guru kami, supaya mereka dapat memberikan pelajaran, dapat memberi kami suatu informasi baru, dan dapat menambah wawasan kami. Ya Tuhan, Engkau berkati juga orang tua kami, keluarga kami yang mendampingi kami belajar. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka ketenangan ketika mendampingi kami belajar. Tuhan, kini kami akan berdoa bagi gereja dan persekutuan kami. Kiranya Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, terkhususnya gereja kami tercinta GKJ Bondokusuman. Kau juga berkati semua pendetanya, Kau berkati majelisnya, Kau berkati kakak-kakak tim multimedia, Kau berkati juga untuk persekutuan sekolah minggu kami, terkhusus sekolah minggu online. Kiranya Kau berkati, Kau beri semangat, Kau beri kekuatan tambahan, dan Kau beri kesehatan untuk kakak-kakak yang terlibat, maupun untuk kakak-kakak sekolah minggu ataupun kakak-kakak multimedia dan sebagainya. Tuhan, Engkau berkati juga orang tua kami yang mencari nafkah bagi kami. Kiranya Engkau lindungi mereka, Kau beri umur yang panjang, dan juga jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan, kini kami akan berdoa bagi teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Engkau tetap melindungi mereka, menyertai mereka, dan semoga di pertemuan selanjutnya mereka dapat berkumpul bersama untuk mengikuti sekolah minggu online. Ya Tuhan, kami akan berdoa bagi persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini. Kiranya apa yang kami kumpulkan dapat berguna bagi memperluas kerajaan-Mu dan juga berguna bagi sesama kami. Tuhan, kini kami akan undur diri dari tempat ini. Kiranya Tuhan lindungi kami, menyertai kami, dan kiranya berkat Tuhan turun atas kami semua. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memperbarui iman percaya kita. Tapi sebelumnya kakak mau minta kalian untuk bangkit berdiri, kemudian cari posisi yang nyaman, kemudian tundukkan kepala, hening sejenak. Mari pejamkan mata. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Ia naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau ngingetin nih, karena ini udah mau selesai. Kakak ingat lagi, tadi kan waktu firman Kak Adik kasih kuis nih ke kalian. Nah, jangan lupa dikerjain ya. Kalau udah dikerjain, dikumpulkan. Nah, ngumpulinnya ke Mas Kakak. Jangan lupa ya. Kak Dinto, nyanyi yuk. Sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, 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 sampai minggu depan. Jangan lupa ya.